warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Dari. Gimana Mas Dari? Tadi kita sudah sempat membahas tentang unsur MPR. Nah, cuman orang-orang juga masih belum tahu. Kan DPD tadi udah kita bahas, termasuk orang-orangnya siapa aja yang memimpin, terus DPR juga. Tapi teman-teman ini masih banyak juga yang belum tahu. MPR ya? MPR nih siapa aja sih? Tadi kan kita cuma baru nyebutkan dua. Pak Ahmad Muzani. Pak Ahmad Muzani dan juga Pak Rusdi Kirana juga. Tiga berarti dengan Mas Bambang Pacul. Iya. Nah, siapa lagi dua ini? Terus ada tiga lagi Bang. Tiga lagi ya. Dan apalagi ininya nih, apa namanya? Tugasnya. Oke. Jadi pimpinan MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Nah, DPR-nya dapat 5 kursi, DPD-nya dapat 1 kursi. Nah, tadi kita udah nyebutin jet ya, tadi jet parkir ya, bukan ya? Kirain ada jet. Ada PG-nya kita ya kan, ada PG mau jemput Mas Dari mungkin kan. Jadi ada tiga orang tadi, Pak Ahmad Muzani selaku Sekjen Gerindra yang notabene luar biasa membersamai dengan Pak Prabowo. Itu mungkin ini ya Bang ya, kalau bisa kita katakan dia memang sudah waktunya ya Bang mendapatkan posisi sebagai ketua MPR ya Bang ya. Setelah sekian lama bersama Pak Prabowo, terus kemudian yang mulia Pak Komandan Pacul itu luar biasa teman-teman. Dia adalah anggota DPR RI yang sebenarnya dia tidak berkampanye dan sebenarnya sudah tidak mau jadi anggota dewan. Bahkan Pak Bambang Pacul itu di dapilnya Boyolali dan sekitarnya itu Boyolali ya benar, di Boyolali itu sudah dikasihkan ke anaknya Mbak Puan. Dia kursi nomor 5 kan. Dia kursi nomor 5, nomor satunya anaknya Mbak Puan. Anaknya Mbak Puan jadi. Ternyata Pak Bambang Pacul juga jadi. Nah, akhirnya karena sudah sangat senior maka beliau menjadi ketua MPR. Terus sama Pak Rusdi Kirana. LHKPN-nya ternyata Bang, kalau kita baca LHKPN dari Pak Rusdi Kirana itu jumlahnya adalah 2,6 triliun. Nah, apa yang tadi kan saya bilang kan, ini adalah terkaya anggota DPR RI terkaya. Bahkan kontroversinya beliau itu dia pernah mengatakan bahwa saya nggak peduli Lion Air itu sejelek apapun, toh tetap orang tuh milihnya adalah Lion Air. Dan beliau sempat ditentang saat Lion Air membuka penerbangan murah. Ya. Tapi hasilnya adalah tahun berikutnya Lion Air bisa membeli 24 pesawat. Iya. Itu luar biasa sih. Sampai sekarang Lion Air adalah menjadi salah satu tulang punggung ya. Tulang punggung maskapai penerbangan di Indonesia. Setelah kita tahu bahwa mungkin Bang O pernah ngalami juga awal 2000 itu sebenarnya banyak maskapai Bang. Ada Buruk, ada Adam Air. Bener, Simpati Air. Simpati ada, Merpati ada ya? Simpati, iya. Simpati Air, Merpati Air, Adam Air, Inul Air, ya kan? Nah, kok Inul? Nah, kan ada Mas Adam Inul. Adam Inul, oke baik. Ada Buruk. Nah, tapi setelah pertarungan maskapai itu yang eksis adalah Lion Air. Oke. Itu luar biasa. Ya, nah, terus kemudian ada juga nama Pak Hidayat Nur Wahid. Oh. Itu tokoh. Kenapa PKS masih menyodorkan Hidayat Nur Wahid? Tidak ada orang lain kah? Mungkin dia adalah salah satu tokoh yang dalam tanda kutip paling dihormati Bang. Kalau kita tahu ingat 2004 Bang, pemilu 2004, PKS adalah partai pemenang pemilu 2004 di DKI Jakarta. Iya. Itu luar biasa lah Bang. Ya kan? Jadi dan saat itu ketuanya adalah presidennya Pak Hidayat Nur Wahid. Nah, jadi mungkin ya salah satu hal yang cukup senior. Nah, terus yang unik adalah ada nama Mas Ibas. Oke. Mas Ibas selaku ketua fraksi setelah sekian lama dia menjadi ketua fraksi, kemarin dia menjadi wakil ketua MPR. Dan yang terakhir adalah mantan bos saya, Mas Edi Suparno. Sekjen menjabat PAN, akhirnya. Menjabat menjadi wakil ketua MPR. Dan Sekjen PAN-nya diberikan ke Eko Patrio. Karena dia bisa kasih tambahan 2 kursi ya di DKI. Itu luar biasa sih itu. Dia selaku ketua DPW ya, ketua DPW PAN untuk DKI Jakarta, dia bisa 2 kursi. Dan Mas Eko itu luar biasa adalah pertama kali dia maju menjadi DPR RI itu dia dapilnya bukan Jakarta Bang. Oh, bukan Jakarta dapilnya ya? Ini Blitar. Dan habis itu dia pindah Jakarta. Gila, pindah Jakarta dan di Mahmam juga loh. Dia menang, jabat, dan nambah 2 kursi. Iya. Orang lupa bahwa Mas Eko itu adalah lulusan dari ISIP Pasar Minggu. Oh, dia lulusan sana. Iya, Ikatan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus kemudian... Kok ikatan sih? Institut. Oh.
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISIP. Lulus, masuk IKJ dia. Wah, bareng Desta berarti? Iya, itu dia jadi juniornya Desta Vincent, IKJ. Lu berarti Desta tuh lebih senior daripada Eko Patrio? Iya, secara kampus iya, kalau secara usia kan mungkin sama ya, hampir sama. Hampir sama. Nah, jadi orang lupa bahwa Mas Eko itu latar belakangnya politik, sama kayak Mbak Nurul Arifin. Mbak Nurul Arifin nggak jadi ya? Masa nggak jadi sih? Coba sih lihat deh. Nurul Arifin kalau nggak salah nggak jadi Bang. Oke. Jadi meskipun beliau artis tapi background keilmuannya nggak jadi. Coba sih Bang. Iya, ini kita lihat. Nah, jadi kalau kita katakan Mas Eko menurut saya sudah sangat pantas untuk menjadi seorang sekjen. Ya, apalagi dengan karirnya selama ini malang melintang di PAN dan dia konsisten, bahkan dia adalah orang di belakang layar yang merumuskan PAN selalu terdepan. Nah, itu Mas Eko sebenarnya. Jadi itu otak intelektualnya Mas Eko. Dan akhirnya PAN yang tadinya kita taunya PAN itu adalah partai Islam, terframing sebagai partai Islam, di zamannya Mas Eko itu 2024 kemarin. Nah, itu sangat partai ketiktokan ya. Jadi kayak menggunakan lagu-lagu yang familiar di TikTok kayak pan gitu kan. Sama halnya dengan Oke Gas gitu. Nah, sama yang terakhir adalah Mas Archandra Akbar dari Jabat Nurul Arifin. Oh, jabat. Oh, berarti Nurul yang lain berarti bukan Nurul Arifin. Iya, jabat beliau. Ya, jadi yang terakhir adalah Archandra Akbar dari DPD. Jadi ada 6 pimpinan DPR RI ya, yang itu 6 pimpinan MPR RI. Dan sekali lagi teman-teman, kalau kita katakan MPR RI itu sekarang hanya punya fungsi melantik presiden dan wakil presiden terpilih nanti tanggal 20 Oktober. 4 hari lagi ya berarti ya. 4 hari deh. Masih lama, Bos. 14 hari. 14 hari lagi. Ya kan? Karena ya 20 berarti 21 ya udah ketemu menteri-menteri ya. Ya, pengumuman menteri. Berarti kalau MPR ini fungsinya apa aja, Mas? Sekarang ini. Sekarang hanya sekedar melantik, Bang. Itu nggak ada ngapa-ngapain. Melantik sama sosialisasi 4 pilar. Udah itu aja fungsinya. Jadi kan MPR sekarang itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah enggak, terus unsur berarti yang bisa berkelana kemana-mana sesuka hati ya unsur pimpinan MPR ya. Iya, makanya kan MPR kayak kemarin Pak Bamsud sebagai ketua MPR kerjanya kan ngevlog dia Bang. Ngevlog. terus Sekarang pimpinan MPR-nya Pak Ahmad Muzani. Oke. Jadi kalau MPR itu dia berfungsi kalau ada amandemen. Kalau Golkar? Golkar nggak dapat ya? Dapat dong. Oh, ada Pak Adis Kadir di wakil ketua pimpinan Golkar, Pak Adis Kadir. Pak Adis Kadir di DPR RI. DPR, di MPR-nya? Di MPR-nya nggak ada Bang. Nggak ada dong. Kahar Muzakir. Oh iya, Pak Kahar Muzakir. Ada Pak Kahar Muzakir. Belum aku tulis itu. Jadi, padahal kader AMPG dari ini. Benar. Kok bisa lupa dengan unsur-unsur senior-senior dan pimpinannya Golkar? Saya dulu termasuk orang yang ikut bela negara di Cibubur. Negaranya Cibubur. Bela negara di Cibubur, ketua MPG saya saat itu Mas Fat Elfus Arafik. Oke. Penjara tapi. Enggak, sekarang udah keluar. Udah keluar ya? Lo enggak setelah acara MPG itu dia terbukti korupsi Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kan enggak apa-apa Al-Quran diperbanyak, Mas. Enggak masalah. Anggarannya Bang. Oh, anggarannya kirain Al-Quran diperbanyak. Itu di seminggu saya dan di klub bela negara. Oke. Nah, terus apa lagi Mas selain hanya melantik tadi? Terus itu tadi usulan pemakzulan. Nah, ini menarik juga Bang terkait dengan pemakzulan dalam tanda kutip ya, ada yang beredar pembicaraan di warung kopi dimanapun itu Mbak Puan naik menjadi wapres gitu karena katanya kan Pak Prabowo dengan Bu Mega udah ketemu nih. Emang udah ketemu? Udah ketemu yang memfasilitasi Mbak Puan. Mbak Puan yang kemarin itu Bang setelah pelantikan itu ya kan, pelantikan Dewan Pimpinan itu, nah mereka udah ketemu. Nah terus katanya ada wacana bahwa kan ada yang isu kemarin fufufafa itu ya kan. Nah banyak orang yang mengatakan apakah bisa dimakzulkan? Mungkin bisa dimakzulkan ya. Impeachable, bukan impeachment tapi impeachable. Jadi bisa dimakzulkan kalau misalkan itu menurut MK ya, menurut MK itu dianggap perbuatan tercela. Kan bisa itu Bang di undang-undangnya. Jadi presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan apabila tindak pidana korupsi, pengkhianatan negara, terus perbuatan tercela itu kan bisa di pasal 7A ya kalau nggak salah.
Nah itu nanti harus dibuktikan di MK. Katanya seperti itu. Lucu sih, yang milih bukan MPR. Kenapa kok yang impeachable-nya MPR ya? Yang mengusulkan DPR, Bang. Lah ya, tapi kan yang milih bukan mereka. Iya, lah makanya itu kan. Kecuali kalau yang milih MPR, Betul, boleh. Makanya udah lebih baik kembalikan Undang-Undang Dasar 45. Iya, benar. Ke naskah asli. Naskah asli. Jadi, tapi tetap disempurnakan. Benar. Jadi itu. Karena kalau sudah dipilih langsung sudah melenceng dari Pancasila. Kan permusyawaratan perwakilan ya. Nah, jadi harus ada yang namanya lembaga tertinggi. Betul. Ya. Serahkan itu semua kepada yang ahlinya. Betul. Jadi ya itulah. Kalau buat saya sih, Bang, buat saya nggak mungkin lah ada namanya impeachment ya. Karena kos politiknya mahal. Karena kalau kita ngomong impeachment itu di konstitusi, bahkan di Undang-Undang MK tahun 2003 ya, nomor 24 2003 itu mekanismenya kan DPR itu harus ada haknya dulu. Ya kan, dia harus hak interpelasi, hak angket. Panjang lah, perjalanannya panjang. Terus kemudian nanti dia usulkan ke MPR. MPR ngasih surat ke MK. MK nanti menyidangkan itu. Menyidangkan masih panjang. Itu. Sama halnya kemarin yang dirame-rame itu soal apa namanya yang Pak Ganjar bilang ternyata PDI nggak mengambil sikap itu apa ya? Oh, hak angket. Hak angket. Hak angket aja susah. Susah, Bang. Apalagi mau menggulingkan. Betul. Apalagi ini presiden terpilih 58% gitu kan. Maka proses itu aku rasa sangat susah, kecuali kalau misalkan itu benar-benar parah sekali ya. Karena kan itu peristiwa itu sudah terjadi jauh sebelum adanya 2024 ini kan. Maksudnya itu, kalaupun benar itu Mas Gibran, itu kan sudah terjadi 2014 kemarin gitu. Jadi kok bisa orang bisa dihakimi atas dasar perbuatan yang sudah dia lakukan jauh sebelum itu gitu kan. Dan susah pasti membuktikannya. Susah membuktikannya, apalagi itu akun anonim, terus ya banyak hal lah yang di ini. Jadi kalau saya pribadi sih nggak mungkin impeachment. Nah selain itu apa lagi Mas tugas MPR? Tugas MPR melantik, terus amandemen. Amandemen. Semoga tidak ada amandemen yang merugikan lah. Iya. Karena perjalanan kemarin dari reformasi ke ini kita terlalu melihat Undang-Undang Dasar 45 ini begitu jelek. Sampai harus amandemen. Ya, betul. Padahal hanya perlu penyempurnaan. Benar. Sama halnya sekarang kita melihat pilkada, pilpres, ini kayak begini hasilnya. Dan begitu banyak uang yang harus dikeluarkan. Tapi apakah banyak juga yang nyampe di masyarakat dan bisa dibelanjakan? Tidak juga. Betul. Yang menikmati hanya segelintir. Iya. Nah, padahal kalau kita katakan ya sebenarnya proses demokrasi langsung sekarang itu, kalau saya pribadi Bang O, itu indikatornya tuh masih terlalu banyak hal yang harus dipenuhi. Gitu. Nah. Kalau sekarang kita hanya melihat rakyat itu hanya sekedar mobilisasi doang. Dan hanya sebagai objek. Objek, betul. Ya, semoga MPR ke depannya ini bisa kembali ke kitohnya, menjaga marwahnya, juga bisa mengembalikan. Kalau saya sih tetap supaya bisa mengembalikan Pancasila sesuai dengan naskah asli. Benar. Karena kalau enggak ya MPR cuma begitu-begitu aja. Iya, betul. Jadi saya berharap pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Jadi itu kita akan optimis untuk menyongsong pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami mengucapkan selamat juga hari jadi TNI. Betul. Semoga TNI kuat, semakin aktif juga menjaga kedaulatan. Benar. Dan tetap pasif kepada masyarakat. Betul, bersama rakyat TNI kuat. Terima kasih. Selamat menjalani aktivitas. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Menjala Project.